Kita jumpa lagi di pembelajaran online tema 6 cita-citaku, subtema 1 aku dan cita-citaku. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 2. Sekarang kita akan bahas tentang menyanyi sesuai panjang pendek nada. Agar kita bisa menyanyi dengan baik, maka kita mempelajari banyak hal tentang teknik menyanyi. Salah satunya ketukan. Ketukan adalah lamanya suatu nada dinyanyikan atau dibunyikan. Untuk menghitung nilai ketukan sebuah nada digunakan satuan ketuk. Dengan mengetahui ketukan suatu nada, kita dapat menentukan lamanya nada tersebut dibunyikan atau dinyanyikan. Bunyi yang panjang dapat dibantu dengan lambang legatura. Gambarnya berupa garis lengkung ke bawah. Berikut ini istilah atau tanda tempo sebagai berikut. Yang pertama, largo. Keterangannya lambat sekali. 2. Lento, lebih lambat. 3. Adagio, lambat. 4. Andante, sedang. 5. Moderato, sedang agak cepat. 6. Allegro, cepat. 7. Vivace, lebih cepat. Dan 8. Presto, cepat sekali. Sekarang saatnya ayo berlatih menjawab 2 pertanyaan berikut ini. Menjelaskan ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi yaitu bahasanya terikat oleh irama, rima, serta penyusunan baris dan bait. Dalam puisi terdapat beberapa jenis rima, yaitu sebagai berikut. A. Rima AB-AB. Puisi yang berima AB-AB sering juga disebut puisi berima silang. Puisi berima silang berarti dalam bait puisi memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris ketiga, dan baris kedua dengan baris keempat. Persamaan bunyi tersebut terjadi secara selang-seling. Contoh, belajar giat setiap hari, tanpa jemu dan tak kenal waktu. Semua kukerjakan setulus hati, demi mewujudkan cita-citaku. B. Rima AB-BA. Rima AB-BA dalam suatu puisi disebut juga rima peluk. Bait puisi yang berima peluk memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris keempat dan baris kedua dengan baris ketiga. Contoh, di atas karpet merah berjalan penuh gaya, berlenggak-lenggok bak seorang putri, mengenakan busana indah tak terperi, membuat semua terpersona akan kecantikannya. Berikutnya C. Rima AABB. Rima AABB disebut juga rima pasangan. Bait puisi yang berima pasangan biasanya memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris kedua dan baris ketiga dengan baris keempat. Contoh, inginku memiliki suara merdu agar ku dapat menyanyikan sebuah lagu sebagai hiburan untuk seluruh handai tolan dalam sebuah pertunjukan yang dipenuhi para seniman. Dan yang D, rima AA-AA. Puisi yang berima AA-AA sering juga disebut puisi berima terus. Puisi yang berima terus memiliki persamaan bunyi di semua barisnya, mulai dari baris pertama, kedua, ketiga, hingga baris terakhir. Contoh, terbang dengan burung besi, menembus langit tinggi, berkeliling seluruh negeri, menggapai mimpi menjadi pilot sejati. Sekarang saatnya ayo berlatih menjawab 2 pertanyaan berikut. Kita lanjutkan pembelajarannya tentang menceritakan siklus hidup serangga. Tidak hanya kucing dan ayam yang dapat kamu jumpai di sekitarmu, kamu juga dapat menjumpai hewan lainnya, misalnya serangga, yaitu kupu-kupu dan belalang. Perhatikan siklus hidup kupu-kupu dan belalang berikut. Tampak pada siklus hidup tersebut, kedua serangga mengalami perubahan bentuk. Perubahan bentuk tubuh ini dinamakan metamorfosis. Apakah perbedaan dari kedua siklus hidup serangga tersebut? Siklus hidup kupu-kupu mengalami tahap pupa, sedangkan belalang tidak mengalami tahap pupa. Tahap pupa inilah yang membedakan metamorfosis.
yang dialami kupu-kupu dan belalang. Metamorfosis yang mengalami tahap pupa seperti pada kupu-kupu disebut metamorfosis sempurna. Metamorfosis yang tidak mengalami tahap pupa seperti pada belalang disebut metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis adalah rangkaian perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Sekarang ayo berlatih lagi menjawab 2 pertanyaan berikut. Demikian pembelajaran kedua tema 6 subtema 1 kali ini, dan sampai jumpa.